Pernah kebayang nggak sih ada satu kota yang seluruh warganya semuanya tobat bareng-bareng dan langsung diampuni? Nah ini nih inti dari surah Yunus, surah ke-10 di Al-Quran yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Oke, sebelum kita kupas lebih dalam, kita mulai dulu dari satu pertanyaan. Pertanyaan ini penting banget karena bakal langsung ngebawa kita ke inti dari kenapa surah ini begitu spesial. Sip, langsung aja ya. Pertama, kita kenalan dulu sama surah Yunus. Terus, kita bongkar kisah unik di balik namanya. Abis itu, kita gali pesan-pesan pentingnya. Dan terakhir, kita lihat gimana sih manfaatnya buat kita sehari-hari. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Yuk kita kenalan lebih dekat sama surah Yunus. Jadi, surah Yunus ini surah ke-10. Isinya ada 109 ayat. Tapi, yang paling bikin penasaran itu namanya kan, diambil dari nama Nabi Yunus. Nah, ini udah jadi petunjuk awal nih kalau cerita tentang beliau ini bakal jadi pusat perhatian di surah ini. Tapi ada yang lebih menarik lagi loh. Walaupun mayoritas ayatnya turun di Mekah, ternyata ada 3 ayat, ayat 40, 94, sama 95 yang turunnya di Madinah. Jadi ada campuran gitu. Ini seolah-olah ngasih kita gambaran ya tentang gimana perjuangan umat Islam di masa-masa awal yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Kisah luar biasa yang jadi alasan kenapa surah ini dinamain surah Yunus. Jadi kenapa sih Yunus? Jawabannya ada di ayat 98 ini. Ini tuh satu-satunya cerita kayak gini di seluruh Al-Quran. Bener-bener spesial. Biasanya kan kalau kita dengar kisah Nabi, kaumnya nolak, terus kena azab. Tapi yang ini, wah ini beda banget. Ini pengecualian yang luar biasa. Nah, di sini ceritanya jadi makin jelas. Awalnya ada peringatan Nabi Yunus yang bikin satu kota itu ketakutan luar biasa. Terus apa yang mereka lakuin? Ini yang gila. Mereka semua bareng-bareng lari ke padang pasir buat minta ampun dengan tulus. Dan hasilnya, Tuhan mengampuni mereka semua. Wow, ini kejadian yang belum pernah ada loh, pengampunan massal kayak gini. Dan tahu nggak, yang lebih keren lagi, menurut riwayat, kejadian ajaib ini ada tanggal pastinya loh, yaitu hari Jumat, tanggal 10 Muharram. Ini nunjukin betapa pentingnya peristiwa ini. Jadi semacam simbol harapan ya, bahwa rahmat Tuhan itu, ya ampun, luas banget. Nah, dari kisah yang luar biasa tadi, kita beralih ke pesan utamanya. Jadi cerita kaum Nabi Yunus itu jadi kayak fondasi buat ngebahas tema besar di surah ini. Gimana sih cara kita, manusia, ngerespons panggilan iman? Di ayat 40, digambarin dengan jelas banget. Ada 2 tipe respons. Kelompok pertama, ya mereka yang percaya. Kelompok kedua, mereka yang nggak percaya. Surah ini nggak langsung ngejudge, tapi lebih ngajak kita mikir. Kita ada di posisi mana ya? Terus gimana kalau kita ketemu sama orang yang nggak sependapat? Nah, surah ini ngasih solusi yang adem banget. Ayat 41 bilang, intinya, urusanmu ya urusanmu, urusanku ya urusanku. Kamu nggak bertanggung jawab atas apa yang aku lakuin, dan sebaliknya. Wah, ini pesan yang dalam banget ya, tentang tanggung jawab masing-masing, soal toleransi, dan gimana caranya hidup damai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis. Gimana caranya surah ini bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari? Ada nggak sih manfaat langsung yang bisa kita dapetin dari ayat-ayatnya? Ternyata ada loh. Salah satu yang paling dikenal itu sebagai doa untuk para ibu yang sedang hamil. Biar kehamilannya aman dan nanti persalinannya dimudahkan. Caranya gimana? Dengan membaca ayat 31 ini secara rutin. Ayat ini kan ngingetin kita lagi kalau semuanya, mulai dari rezeki, pendengaran, penglihatan, semuanya itu dalam kuasa Allah. Nah, dengan meyakini ini, insya Allah bisa memberikan ketenangan dan kekuatan buat sang ibu, sambil terus berdoa untuk keselamatan dirinya dan si buah hati. Nah, selain itu, ada juga manfaat buat kita semua nih, yaitu untuk bisa tidur dengan tenang dan nyenyak. Katanya kalau kita baca ayat 64 ini sebelum tidur, insya Allah kita bisa tidur lebih tenang. Ayat ini kan isinya janji dan kabar gembira ya, di dunia dan akhirat. Harapannya, kita bisa terlindung dari mimpi-mimpi buruk atau gangguan lain, dan tidurnya jadi lebih damai. Oke, jadi kita rangkum sedikit ya. Kita udah kenalan sama surah Yunus, surah ke-10. Kita juga udah tahu cerita super unik di balik namanya, soal kaum yang tobat massal dan diampuni. Terus kita juga udah bahas soal iman dan gimana cara menyikapinya. Dan terakhir, kita lihat ada manfaat-manfaat praktisnya juga. Sebagai penutup,
Coba kita renungkan sama-sama ya. Pelajaran dari satu kota yang bisa dapat ampunan karena aksi tulus mereka, kira-kira bisa nggak ya kita terapkan di zaman sekarang? Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi.